warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Dharma Manita II pengantin, dan yang saya hormati pula teman-teman kepala dan guru TK se-desa pengantin sebungkus. Dan pada kesempatan kali ini langsung saja, yaitu saya akan berbagi atau kita akan belajar tentang aksi nyata dari modul CGP 1.4, yaitu budaya positif. Ini adalah profil saya. Nama saya Rina Hartati, CGP angkatan 5 dari Kabupaten Bojonegoro. Saya dari TK Dharma Wanita II Penganten, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Kira-kira budaya positif itu apa ya? Nggak tahu, Bu. Ya, mungkin ada. Ya, setelah ini kita bahas tentang budaya positif. Kalau kita lihat dari kata, yaitu budaya positif, mungkin ada di antara ibu-ibu yang ada gambaran lah tentang budaya positif. Kira-kira seperti apa? Monggo. Kebiasaan yang baik. Mungkin ada lagi? Ya, budaya itu termasuk kebiasaan. Positif itu baik, berarti bisa dimasukkan budaya atau kebiasaan yang baik yang kita bawa baik di rumah maupun di lembaga kita. Karena kita sebagai pendidik itu pun role model bagi anak didik kita. Pada topik pembahasan modul budaya positif itu ada 6 topik inti yang harus kita implementasikan kepada peserta didik kita, kepada teman sejawat kita, dan kepada wali murid kita. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal atau menyeluruh. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Kira-kira Bu, bayangan jenengan pripun dari 6 topik ini, kira-kira yang menarik bagi jenengan itu yang mana? Pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ada lagi? Ini pun harus kita terapkan untuk menangani anak didik kita. Dan bagaimana kita bersikap dengan rekan sejawat kita, dengan atasan kita, itu memang ada aturannya yang harus kita taati atau kita ikuti. Karena itu demi kebaikan kita sebagai pendidik dan kepada rekan sejawat kita. Yang pertama yaitu budaya positif. Kita akan bahas tentang budaya positif. Nah, dari budaya positif, kira-kira di dalam budaya positif itu ada yang namanya disiplin. Ada juga namanya disiplin positif. Kira-kira disiplin itu apa ya, Bu? Menerapkan sesuatu yang sesuai dengan tatanan keadaan sehari-hari yang ada di situasi tersebut. Di lembaga tersebut, ya. Berarti aturan, ya, semua bangsa aturan. Mungkin ada yang lain tentang disiplin. Disiplin itu mesti di otak kita, di pikiran kita adalah sesuatu hal yang kaku, sesuatu hal yang memang harus benar-benar ditaati. Mungkin betul. Dan disiplin itu cenderung menakutkan bagi anak. Paksaan, ya, betul sekali. Ya, karena disiplin itu ya banyak sebenarnya pengertian tentang disiplin. Yang kemudian disiplin positif berarti paksaan untuk ke arah yang lebih baik. Ya, betul sekali. Tapi di sini disiplin itu tidak lagi kita
zaman dahulu menekankan pada sesuatu yang kaku atau paksaan buat anak didik kita. Biasanya kalau pada anak didik kita buat kedisiplinan, harus berangkat jam 7. Kan seperti itu, geng? Nah, itu berarti secara tidak langsung kita sudah memaksa anak didik kita untuk mentaati disiplin. Nah, itu pengertian dari disiplin yang selama ini sudah kita pahami dan kita terapkan untuk lembaga kita, untuk anak didik kita, bahkan untuk diri kita sendiri. Dan berbicara tentang disiplin, sebenarnya saya takut dengan kata-kata itu, karena disiplin mesti efeknya nanti ada hukuman, ada sesuatu yang harus ditanggung jika kita tidak melakukan hal tersebut. Gitu, boten? Ya. Dan ternyata ini, ya, ternyata pengertian dari disiplin dan nilai kebajikan universal adalah menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti disiplin positif itu kita buat bersama-sama dengan anak didik kita, bukan kita yang buat, anak yang harus melakukan. Berarti itu kan paksaan, nggih. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, tugas pendidik adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, ini yang mungkin bukan salah, cuma dulu kita belum tahu pengertian disiplin itu seperti apa. Ternyata disiplin itu memberi motivasi agar anak itu mau berubah dari yang penekanan menjadi mereka benar-benar rela. Oh, aku udah besok, berarti memang tanggung jawabku sebagai peserta didik berangkat lebih pagi. Dan setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Diana Gosten 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga membangunkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya sudah kita lakukan, Bu, untuk anak didik kita. Cuma kita belum menyadari kalau itu tuh sudah kita tanamkan. Hanya ya wis lah, sementing kita mengajar dan anak bisa baca, anak bisa nulis. Dan ternyata tujuan universal dari disiplin positif adalah membentuk anak menjadi profil pelajar Pancasila. Ini yang sangat digaung-gaungkan pada era sekarang, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ada berapa elemen, Bu? Nah, ada 6 elemen profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sudah pasti, deh? Sudah. Kira-kira bentuk kegiatannya seperti apa? Beribadah, menghafal doa-doa. Berarti kan kalau di pendidikan berarti itu masuk 6, ya. Nah, nilai 6 sudah masuk pada poin pertama 6 pilar tersebut. Yang kemudian kebinekaan global. Kira-kira seperti apa? Kebinekaan global. Kalau kita di desa, apalagi lingkup kita tidak luas. Di desa agama juga sama, suku juga sama, mungkin lebih ke menghargai sesama, menghargai dengan teman. Kalau sekolah di kota mungkin beda, karena mereka beda agama, beda suku, beda bahasa. Tetapi kalau
di desa sudah banyak beda bahasa, gitu. Nah, itu termasuk kebinekaan global. Kita menanamkan anak untuk saling menghargai, menghormati dengan teman. Berarti masuk apa, Bu? Ya, sosial emosional. Dan ketiga, gotong royong. Sudah atau belum? Pasti sudah. Kita sebagai guru berarti memberi contoh, bukan hanya menyuruh. Itu yang sering kita lakukan. Saya pun seperti itu. Kita cenderung menggunakan jari ajaib kita. Ayo kamu, ayo menuntut ya. Kita sebagai guru cenderung lebih menuntut anak kita menjadi apa yang kita inginkan. Betul atau bukan? Betul. Kalau saya betul, saya masih sering seperti itu. Dan semoga kedepannya bisa berubah lebih baik. Proses ke menuntun, dari menuntut menjadi menuntun ya. Sip, tepuk tangan ya. Kemudian mandiri. Sudah belum kita menanamkan mandiri kepada anak kita? Sudah, sangat sudah guys. Contohnya kalau di kelas mungkin untuk anak TK kita memegang pensil sendiri, mengerjakan tugasnya sendiri. Sudah sangat. Nah, iya betul, sudah sangat ditanamkan. Kemudian bernalar kritis. Ayo, sudah. Bernalar kritis itu dia bisa mengambil keputusan yang baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kira-kira sudah atau belum? Sudah, tapi tidak kita sadari dan tidak tahu kalau itu bernalar kritis. Bernalar kritis itu seperti ini. Ketika anak mengalami kesulitan pada materi atau pembelajaran, dia punya cara bagaimana mengatasinya, bagaimana untuk menyelesaikannya secara mandiri, dan dia punya akal sendiri. Oh, aku harus begini, aku harus begitu. Sama game? Sudah, sudah. Yang terakhir yaitu kreatif. Guru TK maupun guru SD sangat kreatif. Sudah tidak diragukan lagi. Tapi kreativitas itu jangan untuk diri sendiri, diberikan juga kepada anak didik kita. Dan selanjutnya ini poin topik yang kedua yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ini Bu, ini saya sangat tertarik. Kenapa? Ternyata ketika kita melakukan sesuatu itu didasari oleh tiga hal ini, sadar ataupun tidak sadar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Terkadang kita tidak mau melakukan sesuatu karena kita takut tidak nyaman, gitu. Nah, terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Aku gelem kae karena aku oleh kae. Pasti itu. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bisa lebih ke motivasi intrinsik atau dari dalam. Kira-kira ini tiga motivasi ini kan terjadi dengan diri kita ya. Kalau untuk anak kita bagaimana? Pasti terjadi toh boten? Sama, pasti. Contoh yang mudah itu nomor 2. Nah, nak, kamu kalau mau ini nanti bu guru kasih ini. Ternyata itu saya sendiri sering melakukan hal itu. Seperti itu. Berarti ada imbalan yang anak itu harapkan, gitu. Nah, pokoknya aku gak melakukan, berarti bu guru gak memberi bintang. Itu kita memberi imbalan. Ternyata itu tidak boleh untuk anak-anak kita. Tapi masih sering kita lakukan ya. Iya, sama Bu. Saya juga begitu. Awalnya saya menerapkan itu karena untuk membangkitkan semangat anak didik kita. Tapi ternyata pandangan saya itu salah,
Iya, bukan salah sih, kurang benar. Monggo kita benahi bersama-sama, kita luruskan bersama-sama. Nah, sebelum membahas tentang 3 motivasi tadi, kita masuk ke pengertian dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu apa ya? Hukuman sesuatu yang bila tidak dilaksanakan akan dapat berbagai, atau sesuatu yang mengakibatkan si anak itu merasa sesuatu itu pahit lah, Sakit untuk hati anak tersebut. Ya, sakitnya di sini ya, betul. Kemudian yang konsekuensi ada ada hukuman atas tanggung jawab yang mungkin dilanggar, tidak dilakukan. Yang kemudian restitusi. Nah, ini adalah sesuatu yang baru ya, bahasa baru. Saya pun juga baru belajar tentang restitusi tersebut. Pengembalian, iya, sama. Sebenarnya pengertiannya sama. Restitusi itu pengembalian jiwa anak dari anak yang bersalah menjadi anak yang lebih baik dengan mental yang lebih kuat lagi. Benar, tapi restitusi untuk anak didik, bukan restitusi untuk yang aja. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, ini tentang hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan dan perkataan. Benar apa yang dikatakan Bu Lin tadi. Berarti hukuman itu diberikan secara tiba-tiba. Contoh, ketika anak itu telah datang ke sekolah dan guru meminta anak mengitari lapangan. Kira-kira cocok atau boten? Tidak, sangat tidak cocok. Kenapa? Kan hukuman kan telat, musuh hukumannya komputer. Berarti anak akan ketinggalan mata pelajaran yang ada di kelas, gitu. Tapi masih kita lakukan, masih. Nah, itu tentang hukuman. Tidak dilakukan kalau di TK, ya. Dan kemudian yaitu konsekuensi. Sudah terencana dan sudah disepakati antara guru dan murid. Berarti konsekuensi itu guru dan murid membuat kesepakatan. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah, hanya memberitahukan kepada anak dilarang datang terlambat. Kalau terlambat seperti ini, itu tercatat tertulis kalau konsekuensi. Kalau hukuman tadi kan tidak tercatat, tidak tertulis, tidak ada kesepakatan. Tiba-tiba anak dihukum. Ketika kita memberikan hukuman, berarti kita melukai anak. Jika itu perkataan, kita melukai psikis anak. Tapi kan kalau kita melakukan fisik, kita melukai fisik anak. Dan ini konsekuensi. Lah, ini nanti ada cara penanganannya. Benar-benar kita tuh harus sabar, sabar. Oke. Sama Bu murid saya sekarang, waduh, masya Allah. Ketika saya mengikuti CGP, Allah juga memberikan murid itu sesuai dengan kondisi saya, sesuai bidangnya. Benar. Dia lebih pas penanganannya. Iya, semoga. Ya, atau praktek. Saya seperti itu. Saya mikir, ya Allah, saya ikut CGP. Ternyata anak didik saya sekarang itu luar biasa, woy. Kadang saya sampai ngomong, ya Allah, seperti ini. Ini tentang konsekuensi.
tadi, konsekuensi itu juga membuat anak tidak nyaman. Karena mereka tetap dihukum toh, karena melanggar tadi. Berarti antara hukuman, konsekuensi, bagus mana? Sama saja. Iya, tidak ada yang bagus. Iya, betul. Kalau hukuman kan anak itu kurang menyadari yang dilakukan itu. Iya. Intinya sama-sama memberikan hukuman. Iya, betul. Nah, ini tentang restitusi, yaitu pengembalian. Benar, ini makna dari restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika mereka salah, bukan kok kamu salah, kamu begini, kamu begitu. Melabel anak itu sesuatu hal yang sangat tidak boleh. Dan sehingga kita bisa kembali pada kelompok mereka. Anak itu dimotivasi, diarahkan untuk menjadi karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Ini yang namanya restitusi. Mungkin bahasanya saja yang baru, kita sudah melakukan, cuma tidak tahu kalau itu restitusi. Nah, ini yang dibahas tadi, dihukum oleh penghargaan. Ayo, kamu kalau mau mengerjakan ini, tak kasih bintang 4. Gitu. Kita memberi penghargaan, tapi di situ sebenarnya kita secara tidak langsung memberikan hukuman. Hukumannya seperti apa? Saat kita menjanjikan sebuah hadiah kepada murid untuk mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak akan melakukannya jika mereka tidak mendapatkan hadiah. Gitu, betul? Pertama, mungkin anak sangat antusias. Kedua, ketiga, mereka tidak akan mau jika mereka tidak dapat imbalan, tidak dapat hadiah. Berarti itu kita membangun mereka atau kita justru membuat mereka jatuh? Membangun atau menjatuhkan mereka sendiri? Menjatuhkan karakter anak. Tapi itu masih sering kita lakukan karena menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Nek ngono gelem nglakoni. Ada cara lain Bu ternyata. Saya juga baru tahu, kita sama-sama belajar. Nah, ini ternyata menurut Kohn, yaitu seorang ahli yang melakukan penelitian atas tindakan pemberian penghargaan. Ternyata semuanya tidak ada yang positif, gitu. Yang pertama, penghargaan tidak efektif. Contohnya, kalau jenengan memberi penghargaan terus, pasti anak akan merasa manja, bosan, jelas. Ngono ya Bu Guru. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Ketika kita memberikan penghargaan kepada si A, jelas si B, si C cemburu. Nah, betul kan ya? Terus yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya seperti ini. Ketika anak yang pandai, belum tentu dia selesai dulu. Kadang anak yang mungkin kurang biasa saja, tapi Bu Guru memberikan up terus, dia berusaha lebih baik. Tapi justru anak yang tadinya bisa, yang tadinya sudah mampu, dia akan turun sendiri karena Bu Guru lebih memilih yang satunya. Jadi kita tidak tepat memberikan penghargaan itu kepada anak. Penghargaan menurunkan kualitas dari diri kita sendiri sebagai pendidik dan kualitas dari anak juga. Dan penghargaan mematikan kreativitas. Gitu betul. Nah, nek film gambar iki lho. Nah, seperti itu sama dengan yang tadi. Berarti mereka tidak akan berimajinasi kalau tidak ada dorongan penghargaan, walaupun itu hanya sebuah ucapan, tidak kok hadiah. Penghargaan penghukum sudah pasti. Yang ketujuh, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik seperti ini. Aku gelem mau melakukan jika Bu Guru juga ngasih aku sesuatu. Berarti kan motivasinya positif atau negatif?
Bu? Negatif. Nah, berarti kita yang perlu itu membangun motivasi intrinsik yang positif kepada semua anak, tidak boleh satu atau dua orang anak. Dari sini kira-kira jenengan melakukan yang mana? Rata-rata semua ya. Semua terjadi. Kira-kira kedepannya apa masih seperti itu lagi? Berusaha untuk lebih baik. Sama saya juga. Ketika saya belajar ini, saya seperti membuka aib saya sendiri. Saya flashback, oh aku begini, berarti kurang begini, kurang begitu. Nah, ini yang sangat menarik. Dulu kita namanya kesepakatan kelas. Mungkin ibu-ibu sudah ada yang pernah dari guru SD sudah pernah melakukan hal ini. Nah, betul. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas ya Bu ya. Oh, kalau di TK belum koyo ya? Belum. Kemarin saya sampai tanya kepada fasilitator saya, Pak izin bertanya, di TK itu anak-anak kita belum bisa baca Pak. Terus caranya gawe ini seperti apa? Saya bingung menerapkannya. Dan ternyata di situ tertulis keyakinan kelas yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat oleh seluruh warga kelas. Berarti kalau warga kelas ada guru, ada murid, itu ditulis Bu, ditulis ditempel agar anak itu tahu. Oh, berarti kemarin kita sudah sepakat begini dan begitu. Tapi, nah, untuk di TK kemarin benar-benar saya tanyakan. Katanya seperti ini, kata fasilitator saya, Bu, kalau muridnya, iya ya Bu, muridnya belum bisa baca. Berarti jenengan itu tiap masuk kelas mengingatkan terus, ayo teman-teman, hari ini kita begini-begini, tapi jangan sampai tidak boleh membawa jajan. Itu sebenarnya tidak boleh dipakai, tidak boleh itu yang tidak boleh, tidak harus diucapkan, tapi dengan bahasa atau tulisan yang lebih padat dengan banyak makna. Contoh, ini prosedurnya, cara pembuatan kesepakatan kelas. Monggo, ayo gawe bareng sama saya. Saya juga belajar membuat kesepakatan kelas. Ini prosedurnya. Nah, membuat kesepakatan antara guru dan murid bercurah pendapat. Ketika kita masuk kita tanya, kesepakatan kelas kita apa ya? Mesti anak akan bilang, Bu begini, Bu begitu, gitu. Nah, pasti anak akan mengutarakan apa yang mereka inginkan. Terus tugas kita mencatat semua masukan dari murid, masukan dari guru, ditempel pada dinding agar warga yang ada di kelas benar-benar mengingat hal tersebut. Ketika sudah selesai kita meninjau lagi apakah kesepakatan itu benar untuk murid maupun untuk gurunya. Ada banyak sekali cara atau poin untuk membuat keyakinan kelas. Bisa juga untuk keyakinan sekolah. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Ini saya padatkan bahasanya. Kalau di kelas biasanya, ayo anak-anak hari ini kita bagaimana? Saya tawarkan. Ketika ada orang ngomong, berarti kita harus mendengarkan. Itu masuk pada saling menghargai. Gitu. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Itu apa Bu maknanya? Sama-sama untuk konsentrasi belajar. Nah, berarti tidak mengganggu teman. Aslinya kata-katanya seperti ini, tidak boleh mengganggu teman. Tapi karena restitusi itu adalah mengubah bahasa negatif menjadi positif, kita buat lebih padat, lebih bagus. Setiap anggota kelas perlu
belajar. Kalau Ya. untuk anak-anak seusia TK, ucapan seperti itu kan mereka Masih ngambang, ya. Dijelaskan lagi. Berarti seperti ini, contoh nomor 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ayo teman-teman, karena kita semuanya butuh ilmu, butuh belajar. Mari belajar bersama-sama. Bahasanya lebih halus daripada tidak boleh mengganggu teman. Lah, guru itu harus pandai merangkai kata, merangkai bahasa. Nah, monggo ayo kita berubah bersama-sama. Setiap anggota kelas perlu senang. Pripun maksudnya? Ketika ada anak yang di kelas murung, sedih, sudah pasti apa yang kita sampaikan itu bablas, gitu. Tidak akan anak ingat, tidak akan anak itu apa ya pelajaran hari ini, nggak mungkin masuk. Jadi sebisa mungkin guru mengajak anak happy atau bahagia di dalam kelas dengan rasa aman, nyaman, berada di lingkungan sekolah, lingkungan kelas. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Berarti semuanya harus mengerjakan apa yang ditugaskan oleh guru. Perlu saling menghargai, perlu merasa aman lagi. Tidak boleh bertengkar. Kalau bahasanya dulu sebelum kita tahu restitusi. Nah, sebegitu halusnya bahasa restitusi itu. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat dan saya berusaha menerapkan di kelas. Tapi saya masih pakai itu tidak. Loh, kalau dilarang sudah jarang. Yang sering tidak ya Bu ya? Tidak. Nah, tapi insya Allah kok mari kita berusaha lebih baik. Nah, poin ke-6 yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar murid kita itu sama sebenarnya. Hanya 5 ini loh, hanya. Kita sederhanakan hanya agar kita tidak terlalu jauh pikirnya. Yang pertama bertahan hidup, pasti loh ya. Maksud ada yang nggak bertahan hidup, berusaha bertahan hidup. Ya betul. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Gitu? Ada anak dia suka menyendiri. Terkadang dia apa? Sering kena bullying dari teman-temannya. Berarti kan dia tidak memiliki rasa diterima oleh anggotanya. Dia menganggap dirinya tidak ada yang sayang. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu pengakuan. Kamu loh bisa, kamu akan lebih baik lagi, seperti itu. Pengakuan kita terhadap teman, terhadap anak didik kita ternyata sangat perlu. Kebebasan sangat, gitu. Kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian kesenangan, nah sangat ini. Kalau tidak senang melakukan apapun juga sia-sia. Ternyata kebutuhan dasar kita ya 5 ini. Ketika anak di kelas dia malas, bosan, ibu-ibu harus tahu kebutuhan dasar yang mereka butuhkan itu apa. Mereka ingin apa? Kok malas sih kenapa? Nah, itu tugas kita mencari apa yang mereka inginkan. Ini monggo, ayo merenungkan dirinya sendiri. Posisi kontrol. Coba Bu, ayo angkat tangan. Angkat tangan sebelah kanan. Angkat tangan sebelah kanan. Dengarkan kata-kata saya. Ayo coba. Kepala. Langsung lakukan, tidak usah ucapkan. Pipi. Hidung. Dahi. Dahi. Dengarkan kata-kata. Dengarkan kata-kata saya. Langsung ulang lagi. Ayo Bu, sekali lagi kita tes konsentrasi sebelum kita masuk posisi kontrol. Nyawa saya.
Dilihat. Pegang perut, pipi, mulut, mata. Oh sudah. Tepuk tangan. Semuanya sudah konsentrasi. Kita kembali kepada topik kita yang keenam, yaitu posisi pojok. Kita sambil angan-angan, kita tuh sudah pada posisi apa ya? Penghukum. Siapa yang suka seperti ini? Guru, berarti semua guru suka menghukum. Kondisional. Tapi bagus enggak? Kurang bagus. Tapi ini loh yang dihilangi bersama-sama. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal ini kalau bocah, ya dengan ucapan yang menyakiti hati anak, itu termasuk posisi kontrol penghukum. Baca dua yo, jenengan iki to gak? Piye kira-kira? Iya to gak? Iya selalu atau iya kondisional? Kondisional. Posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya guru berkata seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu ki banyak sekali. Jenengan termasuk ini. Biasanya gurunya lebih halus kalau menghadapi anak. Kalau pada posisi bersalah, dia membuat situasi itu seperti hening. Disendirikan anak tersebut. Kamu kok begini, kenapa? Bu guru kecewa dengan kamu. Nah, itu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Jenengan iki kondisional juga. Monggo. Teman, kita memposisikan anak itu lebih luas, lebih bersikap ke teman, bukan ke hukuman. Tapi kita wis lah kamu seperti ini, lebih mentoleransi. Ini posisi teman. Jenengan ini sama kondisional juga, ya. Pemantau itu dari kita hanya melihat, tapi ketika kita mendatangi anak tersebut, kita akan bilang, sudah tahu kan peraturannya apa? Seperti itu. Jadi kita selama anak melakukan kegiatan, kita melihat, tapi setelah anak selesai baru kita bilang, tadi tahu kan peraturannya, kenapa kok begitu? Nah, loh, juga gurunya keluar semua. Itu posisi pemantau. Sudah dibaca? Dan posisi yang terakhir yaitu manajer. Ini adalah posisi yang diharapkan dimiliki oleh seluruh pendidik, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti tadi, ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung, kamu ini salah, kamu ini begini, kamu itu begitu. Tapi kita tanya, kenapa anak itu sampai melakukan sebuah kesalahan? Seperti yang sudah kita bahas tadi, setiap perbuatan pasti mempunyai alasan, ya, mempunyai alasan dan tujuan. Nah, itu berarti Bu, ingin diperhatikan biasanya. Berarti kan anak itu ketika melakukan suatu kesalahan, tidak perlu dia salah, tapi karena dia berusaha apa? Memenuhi 5 kebutuhan dasar yang tadi. Kira-kira jenengan sambut ke derek pada posisi manajer ini. Sudah atau belum? Belajar ya. Proses
untuk ke posisi manajer. Dan ini sebenarnya posisi manajer sudah lebih dulu dimiliki oleh kepala sekolah. Rata-rata kepala sekolah itu rata-rata kepala sekolah memang dia memposisikan diri pada posisi manajer untuk anak buahnya, untuk murid-muridnya. Dan kita sebagai guru pun harusnya belajar menjadi manajer atau mengambil posisi manajer. Tapi kalau saya jujur, saya pada posisi teman kepada anak, cenderung ke teman. Pasti dari 5 itu kita tahu kok sebenarnya kita tuh pada posisi apa. Gak mungkin dari 5 itu kita ambil 3 posisi, gak mungkin. Pasti ada kecenderungan satu posisi yang kita ambil. Kira-kira jadinya ambil apa? Ayo jujur Bu. Dari manajer, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah atau penghukum. Teman. Kalau guru SD kan anaknya lebih besar. Biasanya beda penanganan. Iya, pemantau. Rata-rata kalau di SD memang pemantau karena anaknya lebih besar. Pengawas. Kalau di TK, insya Allah kebanyakan mesti teman. Karena ya di usia anak usia gini kalau kita pantau saja yuk gelut semua. Nggak bisa. Nah, dari posisi yang kondisional tersebut kita mari berubah ke arah yang lebih baik, yaitu posisi manajer. Semuanya posisi manajer pada diri sendiri, kepada anak maupun kepada teman. Tentang sejauh ini yang terakhir yaitu restitusi. Ini sebagai seorang pendidik kita benar-benar berusaha mampu menjalankan segitiga restitusi yang di dalamnya yaitu menstabilkan identitas. Contohnya ketika anak berbuat salah, kita berkata seperti ini, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu dulu juga pernah melakukannya. Itu kita menstabilkan emosi anak yang dulunya anak itu merasa sangat bersalah. Kita naik, kita bangun motivasinya. Itu menstabilkan identitas anak. Yang kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kamu kenapa melakukan hal itu? Terkadang kita tidak seperti itu. Yo wes kamu salah, yo salah. Gitu. Iya itu sering kita lakukan. Tapi ternyata di restitusi itu tidak boleh. Kita harus tanya dulu. Kamu punya alasan kenapa? Kamu kenapa melakukan hal itu? Pasti dia akan mengutarakan, aku ingin begini loh Bu, aku ingin begitu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Karena kita sudah mempunyai keyakinan kelas, ketika anak itu berbuat salah, setelah kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kita tanya, kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita? Mesti dia bilang, dia Bu ingat. Apa? Mesti dia tahu apa yang dia langgar. Dan untuk kedepannya kamu akan seperti apa? Kamu ingin jadi apa? Itu harus kita tanyakan. Tidak melulu ketika anak berbuat salah kita selalu melabeli anak, yaitu kamu salah. Berarti kamu harus berubah lebih baik. Kata-kata harus itu loh yang kita hindari. Terus yang terakhir, ini bentuk segitiga restitusinya yang memang harus kita praktekkan kepada anak didik kita. Restitusi ini cenderung kita pakai pada suatu kasus atau permasalahan yang ada pada murid. Sebentar, saya kemarin sudah melakukan restitusi. Ini adalah contoh restitusi yang telah saya lakukan kepada anak didik kita.
makan jajan ketika baris sebelum masuk kelas. Padahal sudah kita sepakati, kita masukkan di dalam keyakinan kelas bahwa ketika baris tidak ada yang makan jajan. Ini cara penanganan saya, sebatas pemahaman saya. Barulah tahu kenapa dibangun sama Bu Guru? Tahu kenapa barulah? Oh iya, tidak apa-apa. Hari ini barulah makan jajan waktu saya. Tapi kenapa barulah kok makan jajan waktu saya? Ini jelas. Kalau jajan kan waktunya kapan barulah? Oh istirahat. Jadi barulah ingat keyakinan kita apa? Ingat apa barulah? Waktu dari kita untuk kedepannya apa yang kita nggak pernah lakukan? Iya, pintar. Oke. Jadi kita sepakat ya barulah. Oke, tapi belum barulah. Nah, itu adalah restitusi untuk tadi kesalahannya atau masalahnya adalah makan jajan waktu dia baris. Yang pertama yang saya lakukan menstabilkan anak. Baru kenapa nggak begitu? Dulu Bu Guru juga pernah memberikan anak itu biar tidak merasa bersalah. Dan yang kedua menasihatinya atau mengarahkan anak ke arah yang lebih positif. Dan dari sini ada yang ditanyakan tentang aksi nyata saya, yaitu budaya positif. Yang sudah ada 6 topik tadi, mungkin ada dari ibu-ibu yang perlu ditanyakan. Monggo. Apa cukup? Tanggapan saya tentang tadi itu semua kalau menurut kami itu hanya teori. Terkadang karena kita mempelajari teori itu lebih mudah daripada kita mempraktekkan. Terkadang kita bisa teorinya, tetapi kita apabila di lapangan atau menghadapi anak itu sudah berbeda. Ya, berbeda. Mungkin masih kita paham berbagai macam teori. Ya, tapi untuk prakteknya karena kita menangani anak yang berbeda-beda, jadi mungkin praktek tidak sesuai dengan teori yang kita pelajari. Itu tanggapan saya. Iya Bu, betul sekali. Karena ya itu karakter anak berbeda, penanganannya berbeda. Maka ketika kita sudah mengetahui teori, berarti kita belajar mempraktekkan teori itu pada semua kondisi anak. Dengan kita mengenali karakteristik anak terlebih dahulu, gitu. Kalau kita tahu, oh anak ini begini, pasti kita tahu kok sebagai guru penanganannya harus begini, harus begitu. Dan diharapkan kita pada posisi kontrol manager dan memakai atau melaksanakan segitiga restitusi. Itu kita berarti bukan justru membuat anak semakin merasa bersalah, tapi membuat anak itu lebih kuat ke depannya. Ya, makasih Bu Dwi. Mungkin ada yang lain yang memberikan pengalamannya selama mendidik anak muridku seperti ini. Monggo kalau ada. Kalau saya untuk ke arah sini itu sistemnya masih berbeda. Kita sendiri kan mengatakan berbeda. Tapi secara setiap hari yang kondisional tadi, kadang kita itu alur apa rasa jengkel atau apa, itu kadang lupa, kadang yang lupa. Dan tadi karena ya kita memang masih belajar, tapi memang ada baiknya kecenderungan kita kok mengarah ke situ memang lebih bagus, kita lebih santun, lebih berupaya gimana kita menangani si anak didik kita, merasa anak didik kita nyaman dan lain sebagainya. Itu memang perlu benar-benar perlu apa ya, ketekungan yang luar biasa. Ya, betul Bu. Monggo. Karena kita kan
Ya memang kita tidak sempurna dan selalu mengupgrade apa yang kita ketahui demi pendidikan yang lebih baik lagi. Monggo sejenak kita refleksikan diri kita. Kira-kira hal apa yang menarik dari pembahasan kita tadi yang sangat menyentuh? Aku ini begini. Kira-kira apa? Apa Bu? Dari bahasa selama ini saya sengaja merasa memang salah pada anak-anak. Ternyata yang saya lakukan sejak dulu itu ternyata Masuk posisi nomor. nah itu masuk menghukum. Ya, berarti kita menyadari ya kalau kita berarti salah pada mendidik kita. Terus ada yang lain lagi yang sangat menarik yang perlu kita rubah berarti ya. Kalau menarik kan pasti kita teringat terus. Setelah teringat kita akan berubah menjadi lebih baik. Gitu. Ada lagi yang lainnya dari tadi 6 topik pembahasan kita. Ya. Ya. Yang Segitiga restitusi. ya mungkin kedepannya kita bisa melakukan segitiga restitusi sehingga anak itu bisa lebih nyaman ketika kita memberi seperti suatu hukuman, tapi tidak di dalamnya tidak hukuman karena Tapi motivasi. Nah, amin, amin. Kita amini semoga kita semua bisa lebih baik ke depannya. Dan apa yang akan kita lakukan ke depannya? Sudah terjawab ya? Ke depannya kita akan berusaha menjadi seorang pendidik yang lebih bijak, bukan menuntut. Seperti yang dikatakan tadi di awal. Kita bukan menuntut anak didik kita, tapi kita menuntun pada kodratnya, sesuai dengan kodratnya. Yaitu ada 2, kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Nah, cukup dari saya. Nah, ini kegiatan kita di kelas. Saya sering membuat circle time. Dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi ibu-ibu pendidik TK dan SD. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Amin. Demi memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Amin. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.